Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang ventilasi tambang. Terlebih dulu saya akan perkenalkan nama saya Leo Agung, NIM 700190164, kelas 02. Peralatan pengukuran survei aliran udara atau survei ventilasi perlu dilakukan secara acak atau periodik. Tujuan survei ventilasi mendapatkan informasi kondisi sistem ventilasi untuk memenuhi syarat kebutuhan, standar, dan peraturan. Peraturan melengkapi informasi dibutuhkan untuk mengantisipasi keadaan darurat atau kecelakaan di tambang bawah tanah. Untuk kegiatan perencanaan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan efisiensi, membuat persiapan untuk pengembangan ventilasi seperti pemasangan fan, perubahan aliran udara, atau pembuatan shaft baru. Faktor-faktor pemilihan fan. Faktor pemilihan fan pertama, efisiensi, daya, kecepatan putaran, biaya, fleksibilitas, ukuran, kebisingan. Secara umum, fan sentrifugal lebih halus dan lebih mudah diperbaiki. Axial flow fan lebih murah, kompak, dan fleksibel. Forward curvy dan backward curvy merupakan fan yang paling populer. Pengukuran kecepatan aliran udara. Parameter yang paling sering diukur untuk mencari kuantitas aliran udara, kebutuhan daya, dan efisiensi fan. Klasifikasi kecepatan aliran udara dalam tambang bawah tanah. Nah, kategori kecepatan itu rendah, sedang, tinggi. Kecepatan aliran itu kalau rendah itu di atas ppm atau 0,08 meter per detik. Kalau sedang itu 100 sampai 750 ppm, 0,508 sampai 3,81 meter per detik. Kalau tinggi itu di atas 750 ppm atau 3,81 meter per detik. Nah, gambar poin pengukuran angin atau udara. Nah, yang di sebelah kiri saya itu traverse velocity extreme. Terus yang kedua itu di sebelah kanan saya itu spot reading method. Nah, inilah pemandangan praktek pengukuran di Tamda. Ini tambang bawah tanah. Peralatan pengukuran kecepatan udara. Pertama itu peralatan smoke tube. Itu selang kecepatannya itu 20 sampai 120 atau termasuk dalam kategori rendah. Sensitivitasnya itu 5 sampai 10, ketelitian 70 sampai 90%. Keterangan tidak langsung atau perkiraan. Yang kedua itu fan anemometer, yaitu 150 sampai 2000 atau tinggi, atau 2000 sampai 10.000, itu sangat tinggi. Nah, ketelitian itu 80 sampai 90%. Perlu kalibrasi dan perawatan. Nah, kalau velometer 30 sampai 3000. Nutri range atau rendah sampai tinggi 50 sampai 100. Ketelitian itu 3% dari pembacaan skala. Keterangan cepat, pembacaan langsung mudah, perlu perawatan. Termoanometer itu 10 sampai 500 atau rendah sampai sedang. Sensitivitas itu 20 sampai 10. Ketelitian 80 sampai 95%. Keterangan lambat, mudah, perlu listrik atau sampai 6 volt.
aman. Termometer hardware itu 10 sampai 300, 100 sampai 300 atau multi range rendah sampai tinggi. Sensitivitas itu 1 sampai 2. Ketelitiannya itu 90 sampai 95%. Cepat, pembacaan langsung, mudah, perlu listrik, perlu perawatan. Berikutnya itu kata termometer 100 sampai 500 atau sedang sampai tinggi. Sensitivitasnya itu 1 sampai 2. Ketelitian itu 90 sampai 95. Cepat, pembacaan langsung, mudah, perlu listrik, perlu perawatan. Tidak langsung, lambat dan mudah. Pitot tube 750 sampai 10.000 atau tinggi. Sensitivitasnya itu 10 sampai 25. Ketelitian 90 sampai 98%. Tidak langsung, lambat, akurat. Pengukuran kuantitas aliran udara tidak diukur langsung, melainkan dihitung dengan rumus Q sama dengan V kali A. Pengukuran kelembaban udara menggunakan hygrometer atau sling physikrometer atau whirling hygrometer. Sling physikrometer diputar 200 per menit selama kurang lebih dari 30 detik. 200 kali per menit selama kurang lebih dari 30 detik. Pengukuran bobot TC tidak diukur secara langsung, melainkan dengan grafik dari pengukuran temperatur dan tekanan udara. Peralatan ventilasi mekanis. Pertama itu peralatan ventilasi mekanis, semuanya jenis mesin penggerak yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar mengalir ke dalam lubang bawah tanah. Berikutnya itu fan atau paling umum kompresor injektor. Berikutnya itu fan, pompa udara yang menimbulkan perbedaan tekanan di kedua sisinya sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, merupakan pengubah energi dari mekanis dengan memasok tekanan untuk mengatasi heat losses dalam aliran udara. Pengukuran utama bisa motor listrik, motor bakar atau turbin. Kompresor sama fungsinya dengan fan, tekanan tinggi, injektor. Menggunakan prinsip energi kinetik untuk mengalirkan udara bertekanan ke udara ambien. Pada prinsipnya, peralatan ventilasi mekanis terdiri dari 3. Yang pertama, sumber energi atau penggerak mula. 2. Impeller atau jet. 3. Casing. Nah, ini tabel 9.1. Classification of mechanic ventilation equipment is it in minutes. Fans, kompresor, injektor. Nah, ini adalah peralatan ventilasi mekanis terdiri dari ini semuanya. Fan centrifugal ada 2 gerakan terpisah, yaitu gaya sentrifugal dan energi kinetik. Gaya sentrifugal akibat putaran udara, fungsi dari energi kinetik. Kalau energi kinetik, suatu udara meninggalkan ujung blade dihasilkan karena ada kecepatan tangensial di ujung blade. Faktor yang pengaruhi kinerja fan atau sentrifugal: sudut blade, jumlah blade, kedalaman radial blade, panjang aksial blade, ukuran lubang masuk, diameter impeller, lebar fan, casing impeller, guide vane, celah bebas impeller dan casing. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat construction of the configure fan. Nah, ini adalah rumusnya. VT sama dengan PdN per 60, VR sama dengan Q per 60 per A, HT sama dengan W
VT dalam kurung VT tambah VR Cloud delta limpar 5,2 gram. Jadi ini kita lihat soalnya dulu. Fan aksial, prinsip gerak memberikan percepatan tangensial saat udara mengalir melewati impeller. Energi putaran diubah ke energi aliran linier dan heat statik ketika udara meninggalkan impeller. HT sama dengan W kali VT dan kurung V1 kurang V2 per 5,2 gram. Faktor yang mempengaruhi kinerja fan aksial: sudut blade, bentuk blade, lebar blade, panjang blade, jumlah tingkat pemampatan, perbandingan diameter dan impeller in diameter, casing impeller. Ini aksial gambarnya. Kurva karakteristik fan, hubungan tekanan dan jumlah aliran udara adalah linier. Karena adanya kebocoran dan gesekan, maka hubungan keduanya akan melengkung. Parameter kinerja fan adalah head dan jumlah aliran udara. Head fan terdiri dari head statik dan head total. Head statik lebih sering digunakan. Head total fan kenaikan head dari inlet ke outlet atau head statik ditambah head kecepatan pada outlet. HT sama dengan HT outlet dikurang HT inlet. HT sama dengan HS tambah HV. Kurva karakteristik fan menggambarkan variabel operasi seperti head, jumlah aliran, daya, dan efisiensi. Kurva digambarkan menurut diameter dan kecepatan tertentu serta bobot isi udara. Daya udara atau PA, daya yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah tertentu udara dengan tingkat head tertentu. Ukuran daya keluaran yang diberikan oleh fan ke udara itu PA dalam kurung 5,2 H kali Q per 33.000 dengan H per Q per 6.346. Rumusnya PA per PM kali 100. Jika diketahui berdasarkan head statik disebut daya udara statik atau PAS. Daya mekanis input untuk menggerakkan fan disebut brake power atau PM. Nah, inilah soal. Characteristic purpose of a fan. The fan rating is located at the peak of the total efficiency curve. Nah, ini adalah yang diketahui dan solusinya itu cara kerjanya. Dan hasil akhirnya itu 84,5%. Nah, ini adalah soal berikutnya contohnya. Kurva kipas fan kurva. Perbandingan kinerja fan. Fan itu fan sentrifugal forward kurva itu headnya medium, kuantitas tertinggi, power tinggi, efisiensi medium 6-70%, laju putaran medium, keterangan tidak boleh halus besar, H bervariasi, minimum tetap. Fan radial tip reservoir kurva, headnya tinggi, kuantitas medium, power medium, efisiensinya itu medium 50-60%, laju putaran medium, keterangan karakteristik kompromi. Fan backrod kurva, headnya tinggi, kuantitas medium, power medium, jatuh, efisiensi tinggi 60-80%, laju putaran tinggi, keterangan non overloading, halus, H bervariasi, minimum, kuantitas tetap. Fan tube aksial terendah, headnya terendah, kuantitasnya medium, powernya rendah atau jatuh, efisiensinya itu medium 50-60%,
laju putaran tertinggi. Keterangan fan kecil atau auxiliary blowery titik belok tegas. Fan aksial rendah, kuantitasnya tinggi, power rendah atau jatuh, efisiensinya itu tertinggi 70-85%, laju putaran tertinggi. Keterangan berisik, tidak belok tegas, sulit untuk diberi beban lebih, cocok untuk dikoppel langsung dengan motor penggerak listrik. Fan yang paling umum digunakan untuk ventilasi tambang. Perbandingan daya output dan input disebut efisiensi, maka atau efisiensi N. Efisiensi sama dengan PA per PM kali 100%. Efisiensi itu sama dengan pas per PM kali 100. And efisiensi atau NT sama dengan PT per PM kali 100%. Fan rating suatu kondisi di mana head, jumlah aliran udara, daya dan efisiensi yang diberikan oleh fan saat bekerja pada efisiensi puncak. Titik yang dimaksud merupakan titik tertinggi dari kurva efisiensi statik atau total. Hukum fan. Kurva kinerja kipas ditentukan untuk kecepatan dan density. Kecuali ditentukan line, density untuk kurva kipas dapat dianggap sebagai udara standar atau 1,2 kg per meter pangkat 3. Udara standar adalah definisi kemudahan yang diadopsi secara luas. Nilai sebenarnya dari suhu, tekanan, dan kadar air tidak tentu. Diameter change atau when the diameter is the increase and the fan is geometrically similar that following laws apply. Quantity Q1 per Q2 sama dengan D1 per D2 pangkat 3. Pressure atau P1 per P2 sama dengan D1 per D2 pangkat 2. Power atau KW1 per KW2 sama dengan D1 per D2 pangkat 2. Density atau raw strain quantity Q1 sama dengan Q2. Pressure atau P1 per P2 per P1 per P2. Power itu KW1 sama dengan P1 R1 per R2. Efisiensi itu N1 sama dengan N2. Efisiensi 1 sama dengan efisiensi 2. Speed change kuantitinya itu Q1 per P2 RPM1 per RPM2. P1 P2 RPM1 per M1 pangkat 2. KW1 per KW2 sama dengan RPM1 per RPM2 pangkat 3. Fan total efisiensi N1 sama dengan N2. Quantity itu Q itu tidak terhingga ND pangkat 3. Q itu K per Q kecil ND pangkat 3 or Q2 N2 per N1 D1 per N2 pangkat 3 Q. Head, inilah rumus head dan power. Tabel untuk fan levers. Inilah rumus-rumusnya. Ini adalah soal A100 meter fan tested at 1000 rpm and inlet airflow density of 1,16 km per 3 give the following result. Yang diketahuinya Q/PW. What is the expected operating performance at 1450 rpm at standard air inlet density of 1,2 km per meter per 3. Note that density as the quantity hasilnya itu 21,3 meter per 3 per second. Soal inilah rumus berikutnya. Tugas 11 A 1500 meter fan tested at 1750 rpm and the inlet airflow density of 1,16
1,16 km per meter ketiga. Give the following result. Yang diketahui itu Q nya itu 15 meter per second, P nya itu 1500 PA, KW nya itu 300 kW. What is the expected of operation performance at 1870 rpm at standard air inlet density of 1,2 km per meter pangkat 3. Nah, jawabannya ini. Hasilnya itu 37,86 kW. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat pagi.